untuk belajar di rumah ya datang ke sekolah ya. Di sekolah juga ada guru-guru atau kayak Zahid berkunjung saja ke rumah Bapak. Jadi tidak harus ketika pusing tuh udah tinggalkan tong diajar. Apa ini ya? Mental apa ini? Dan salahnya kalau orang tuanya membiarkan. Itu salah orang tuanya ya yang membiarkan. Jadi kalau misalnya kita ingin berhasil melewati krisis pandemi ini, di mana banyak sekali masalah ya, kemarin buruh demo dan lain-lain, itu pun sebetulnya berpengaruh terhadap kita ya. Tapi setidaknya kita bisa memahami bahwa kalau kita belajar dengan sungguh-sungguh di rumah, kita akan mengisi waktu dengan baik dan setiap hari itu ada penambahan ilmu, bukan kemunduran ke belakang ya. Jadi kalau kita tidak sekolah sehari saja, itu ketinggalannya luar biasa. Atau kalian tidak baca informasi di internet saja, tidak baca informasi di koran, majalah, berita, satu hari saja, wah itu ketinggalannya luar biasa ya. Buat seorang presiden, pemegang tampuk kepemimpinan, pemerintahan, DPR, MPR, wajib itu baca buku, baca lihat berita, koran, majalah, mengetahui situasi kondisi saat ini. Nah, kita juga sebetulnya sedang membaca dunia ini, tapi dengan buku. Nah, jadi buku-buku yang kita miliki saat ini adalah jendela untuk mengenal dunia, ya. Seperti sebagaimana yang kemarin kita pelajari tokoh dan penemuan. Itu juga sebetulnya mereka membaca, mempelajari dunia ini dengan cara mereka sendiri dan akhirnya menghasilkan penemuan yang menakjubkan. Jadi tolong ya, kita tidak sekolah sehari saja, itu ketinggalannya luar biasa. Apalagi seminggu, sebulan, udah weh. Eta mah. Jadi ya jadi gimana ya, nggak tahu. Tapi Allah mah maha mengetahui lah bagaimana takdir masing-masing orang ya. Baik, kita main stage-nya di mana nih? Oke. Sini ya. Kita lihat di sini. Wah, belum ada apa-apa nih. Sudah ada nitronya belum? Oh, belum ya. Matematika sekarang. Ini adalah bahasan terakhir kita di matematika ya. Bahasan terakhir lagi. Ada satu lagi bola, sorry. Jadi untuk matematika ada dua lagi. Pertama limas, yang satu lagi bola ya. Nah, bentar ya, ini kok nggak ada ininya nih. Transition, oke. Kemudian ini F1, control F1, viewcam-nya. Oh, ngilang ya window capture-nya. Baik, besarin aja deh. Fit to screen. Bad. Nah, itu ya. Masih tetap ada. Masih tetap ya. Kemudian ini cam-nya, cam. Oh, hilang. Baik, gak usah lah. Kelihatan gak ini? Halo, gambarnya? Kelihatan. Kelihatan, Pak. Lama tapi nggak Kelihatan. Ya, baik, kita lanjutkan saja ya. News bluebar-nya kita hilangin, webcam frame-nya kita hilangin ya. Jadi ini bahasan kita yang terakhir. Jadi sekali lagi tolong dipahami bahwa apa yang kita lakukan saat ini adalah perjuangan kita dalam membuat diri kita menjadi sebaik-baiknya manusia ya, yang cerdas, berkualitas dan berguna ya bagi bangsa negara. Baik, ini bahasan kita yang
limas ya. Baik, sebelumnya kita olahraga dulu. Yuk, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Atas 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nih, ini ya. Jadi ini ke bawah, ini ke atas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Baik. Oke, kita lihat. Limas ya. Ini Bapak rekam ya, nanti kalian bisa tonton lagi di YouTube. Jadi nggak bisa streaming, sekali lagi Bapak hanya merekam saja ya, kemudian di-upload ke YouTube. Jadi nggak bisa langsung streaming. Nah, pertama kita lihat, buatlah kelompok beranggota 4 siswa. Nah, ini kita kerjakan secara kelompok sebetulnya ya. Nah, tapi karena tidak ada, jadi kita bareng-bareng saja. Kemarin kita belajar tentang kerucut. Kerucut disamain sama apa? Masih ingat tidak? Kerucut disamain dengan, halo? Ayo masih ingat gak? Gak akan dilanjutin nih kalau nggak ingat. Kerucut disamain dengan, ayo Raihan. Kemarin kerucut untuk menghitung volumenya itu disamain dengan apa? Tabung. Tabung. Nah, jadi padanan volume kerucut itu adalah tabung. Nah, sekarang sama ini juga ya. Jadi padanan volume limas itu adalah, itu apa itu? Coba cek. Apa itu? Itu bangun apa itu? Tolong. Lihat dulu. Kerucut. Nah, itu di pinggirnya apa? Kan ini prisma ya. Nah, ini limas. Nah, ini pinggirnya ya. Balok. Balok. Bagus. Jadi padannya balok atau prisma segi 4. Nah, bagaimana caranya? Sama kayak kemarin ternyata. Jadi limasnya kalau diisi dengan pasir dengan alas, luas alas yang sama ya, kemudian dimasukkan ke balok yang tegak itu ya, prisma segi 4. Nah, dengan luas alas yang sama dan tinggi yang sama ternyata bisa menghasilkan, bisa memenuhi prisma yang ini nih, prisma yang tegak ya, yang balok ini. Kalau pingin penuh berarti diisi sebanyak 3 kali tuh. Dengan dengan luas alas dan tinggi yang sama, ketika dimasukkan ke dalam balok ternyata itu 3 kali baru terisi penuh. Kemarin juga kan sama ya. Jadi kerucutnya diisi dengan pasir, kemudian dimasukkan ke dalam tabung, ternyata 3 kali baru penuh. Kayak kita lihat coba animasinya di sini ya. Ada capture, di sini ada Chrome, GeoGebra. Oke, udah ada ya. Nah, kalau kita lihat di sini, Bapak akan dibuat ya, buat tabung dan limas. Nah, gini caranya, lihat. Kalian juga boleh bermain seperti ini, nanti Bapak kasih linknya. Kita grafik 2 dulu. Nah, ini. Nih, lihat caranya nih. Nanti kalian juga bisa mengikuti.
Bapak buat alasnya misalnya 2 kali 2. Tek, tek. Nah, ini 2 cm, 2 cm, 2 cm. Nah, jadi kan seperti ini tuh. Kemudian buat menjadi prisma. Klik. Nah, di sini kemudian klik di tengah. Tingginya misalnya itu kalau 2 berarti ini misalnya 5 lah. Nah, berarti ini prisma. Ya, ini adalah prisma segi 4 atau balok. Tuh, prisma segi 4. Nah, sekarang kita lihat buat limasnya, limas segi 4-nya supaya sama. Nah, lihat caranya nih, Bapak ajarin nanti kalau kalian punya komputer semua, kita bisa praktek bareng-bareng nih membuat prisma dan limas. Nah, kita buat limasnya sekarang. Limas segi 4 atau piramid ya. Tingginya sama 5 ya. Mana nih? Oh, salah. Truk dulu. Ando. Di andonya banyak-banyak. Baik, 2. Nah, ini saya ulangi lagi supaya lebih hafal. Truk. Nah, kemudian kita klik di sini. Halo Adli. Iya, Pak. Nanti cobain ini ya. Iya, Pak. Ini mudah loh. Nanti lihat aja tutorialnya nih di video yang Bapak buat rekamannya. Tuh, udah dapet tuh. Asik. Ada prisma tegak segitiga dan segitiga lagi. Prisma tegak segi 4 ya atau balok dan limas segi 4 atau piramid. Supaya lebih enak kita melihatnya, kita hilangin dulu ininya nih ya. Hilangin dulu garis-garisnya. Nah, ini. Lihat tuh. Ukurannya sama. Kemudian tingginya juga sama. Nah, jadi kalau misalnya kita isi limas segi 4 yang ini, Bapak zoom ya. Nah, ini zoom dulu. Bapak isi dengan pasir limas segi 4 yang ini, kemudian dimasukkan ke dalam balok yang ada di sini. Itu akan terisi sebanyak 3 kali. Baik, bagaimana cara membuktikannya? Nah, ini kan sudah ya, tidak berubah. Kita lihat volumenya. Nah, ini volume ya. Bapak klik di sini. Volumenya berapa? 6,67 ya. Ini 6,67. Nah, kemudian ini volumenya berapa nih? Klik 20. Ya. Jadi ini kalau misalnya kita hitung langsung dengan software, nah limas yang ini yang piramid itu volumenya 6,67 atau kita bulatkan menjadi berapa kalau dibulatkan? Halo? Menjadi berapa dong? 6,6. Halo? Dibulat 7 ya. Nah, ini 20 nggak usah dibulatkan. Berarti 7 kali berapa yang mendekati 20? 7 kali berapa? 2 kali 2. 8. 7 kali 7 kali 2. 2 14. Kurang berapa? 7 kali 21. Kok lebih? Nggak masalah ya. Karena kalau misalnya dikaliin langsung juga 6,67 dikali 3 pasti hasilnya akan mendekati 20 ya. Jadi itu cara membuktikannya bahwa volume dari limas itu adalah sepertiga dari volume balok. Atau sebaliknya, volume balok adalah 3 kali dari volume limas ya. Nah,
Sehingga kita bisa buat rumusnya seperti yang kemarin. Jadi kan volume prisma itu sebetulnya luas alas dikali tinggi. Awas, ini prinsipnya nih, jangan lupa ya. Jadi volume prisma limas itu prinsipnya adalah luas alas dikali tinggi. Tapi untuk volume limas, karena tadi bentuk piramid ini adalah sepertiga dari bentuk balok, maka rumusnya harus ditambahin dengan 1/3. 3 kali luas alas kali tinggi. Kalau kemarin kerucut, luas alasnya apa? Kemarin kerucut, luas alasnya apa? Lingkaran kan? Nah, kalau 1/3. apa? Kali B I- kali R kuadrat Kuadrat. kali tinggi. Tinggi ini kan. Ini juga sama, sepertiga kali luas alas kali tinggi. Nah, ini alasnya bentuknya apa ini? Persegi. Persegi. Jadi kalau persegi rumusnya apa? Persegi panjang, panjang kali lebar. Persegi Kali rumus kali sisi dikali tinggi. Nah, sisi dikali sisinya. Tergantung dari alasnya ya. Kalau alasnya bentuknya persegi, rumusnya jadi sepertiga kali sisi kali tinggi. Tapi kalau misalnya panjang dan lebar, berarti rumusnya jadi bagaimana? Berarti rumusnya jadi kayak gimana? Kalau misalnya panjang dan lebar, persegi panjang alasnya, berarti volumenya sama dengan 1/3 kali panjang kali lebar kali tinggi. lebar kali tinggi. Oke, betul. Kalau luas alasnya segitiga, kita gambar coba supaya nggak bingung ya. Kalau misalnya, oh ini sudah ya, ini piramid dan balok. Kita save dulu supaya nanti bisa dilihat lagi. Nah, kalau misalnya kita buat, udah kan? Nah ya, kalau kita buat misalnya prisma segitiga, kita buat titik-titiknya dulu. 1, 3, ketiga, sini, flat. Nah, kita buat di sini prismanya segitiga ya. Ini extrude to piramid. Tingginya misalnya 5, sama lah. Nah, seperti ini jadinya tuh. Prisma segi 3. Tuh, berbeda sekali dengan prisma segi 4 ya. Kita hilangin garis-garisnya supaya kelihatan bentuknya. Nah, ini prisma segi 3. Tuh, dia punya apa nih? Kalau segitiga punya apa? Segitiga. Dan tinggi ya. Jadi kalau segitiga dia punya alas dan tinggi. Nanti rumusnya berbeda lagi ya, tidak sama lah. Nah, ini kalau misalnya dibuat jadi jaring-jaringnya tuh bisa juga ya. Jadi bisa juga melihat jaring-jaring prisma limas di software ini nih. Tuh lebih enak melihatnya. Oke, kita pause dulu. Nah, jadi kalau misalnya prismanya prisma segitiga, maka rumusnya nanti akan berubah lagi ya, tergantung dari luas alasnya. Berarti kalau
alasnya segitiga berarti sepertiga dikali setengah alas dikali tinggi. Tuh. Jadi tinggi prisma. Tuh. Jadi lebih panjang lagi sebetulnya ditambahin ini. Tapi ini tetap mengikuti rumus dari luas alasnya itu sendiri. Baik, kita lihat contoh soal 5. Coba ya. Kita lihat contoh-contoh soal 5 yang ada. Oke, kita lihat. Nah, ini nomor 1 nih. Coba. Tingginya 15. Kemudian sisinya 17. Nah, ini kelihatan lah. Gede ya. Oke. Nah, ini. Gimana cara menghitungnya? Kita lihat. Gambar dulu ya. Trek. Kemudian ini sambung. Nah, ini ya, sisi belakang ya. Sisi belakang tuh jadi disimbolkan titik-titik. Nggak terlihat. Nah, ini tingginya 15. Kemudian ini sisi-sisinya 17. Nah, berarti volumenya sama dengan sepertiga kali apa nih? Persegi. Sisi kali kali tinggi. Tinggi ya. Ini tinggi prisma ya ini. Berarti sepertiga kali berapa ini sisinya? 17. 17 kali 17 kali 15. Oke, ada yang bisa dicoret? 15 sama 3. Berapa jadinya? 5. Oke, sisanya 17 kali 17 kali 5. Karena waktunya sedikit, kita pakai kalkulator. Coba, berapa tuh? Silakan boleh pakai kalkulator ya. Kalau misalnya angkanya koma dan besar, 17 kali 17 kali 5. Wow, hasilnya 1445 cm kubik. Ini sama kayak kemarin ya. Kalau kemarin justru yang kerucut lebih susah karena pakai V kali R kuadrat. Kalau sekarang lebih mudah karena kita hanya menghitung sisi kali sisi atau panjang dikali lebar. Nah, baik. Contoh soal berikutnya, coba. Nah, yang ini coba. Ada 12, 5, 18. Coba. Itu bentuk alasnya berarti apa ini? Ini bentuk alasnya berarti apa? Persegi panjang atau persegi? Persegi panjang. Persegi panjang. Baik. Ya, kalau ini contoh pertama yang 17, nah berarti itu sisinya saja. Nah, kalau sekarang kalau ada ukuran yang berbeda, berarti itu adalah persegi panjang. Ini 5, kemudian tingginya 18 ya. Tingginya 18. Nah, baik kita hitung coba. Volume sama dengan sepertiga kali. Nah, kalau persegi panjang berarti apa rumusnya? Lebar. Panjang kali lebar. Panjang kali lebar. Panjang kali lebar kali tinggi. Baik, terima kasih. Sepertiga kali panjangnya berapa? 15. Berapa? 5. 5. Tingginya berapa? 18. 18. Ada yang bisa dicoret? 12. 12. Ya, berapa? 4. Tanya 4 kali 5, 20. 20 kali 18. 18. Oke, bagus. 360 360. cm kubik. Alhamdulillah. Baik, sebelumnya tolong untuk yang sudah mengerjakan kemarin, Bapak sudah periksa sebelum-sebelumnya
dan ternyata masih ada yang belum menunjukkan caranya ya, belum menuliskan caranya. Tolong, ini Bapak tidak akan nilai lebih besar kalau kalian tidak mengerjakan soal sesuai dengan caranya ya. Ini mah sudah kan? Nah ya, nah ini kan punya Adit, ini ada caranya. Bapak nilai bagus ya. Kemudian ini Adli, nah ini juga ada caranya nih. Nah ini caranya ya, tuh ini udah bagus ya. Berarti Bapak menilai kalian sudah paham. Nah ini Tazkiyah juga ada. Arisku Japri ya, kemudian Auni juga ada caranya. Ya, ada cara. Pauzan burem. Nggak kelihatan. Nah ini ada dua ya. Nah Elna juga ada caranya. Ini yang nah Hansen, tolong nih jangan sampai isinya langsung ya. Nah meskipun di sini ada, tapi kan mepet. Kalau misalnya ngerjainnya di buku kan mepet ya. Kalau matematika lebih baik mengerjakannya di buku tulis seperti teman-teman yang tadi lakukan. Ini juga bagus, sudah ada yang benar dan isinya juga ya ada yang salah sedikit tapi tetap ya Bapak nilai. Nah ini Andrean juga menuliskan caranya di bawah, lebih baik di buku tulis lah. Jadi Bapak tahu kalian paham atau tidak. Kemudian Hafiz belum ngumpulin nih. Halo Hafiz, ada nggak nih? Bisa lupa. Halo Hafiz. Ya Pak. Ucut kemarin sudah selesai belum? Takutnya belum ke-upload atau belum di submit. Yang kerucut. Ya, selesai belum? Udah, tapi kayaknya belum dipoto. Ya, iya. Tolong Bapak terus menilai setiap hari ya. Jadi supaya dinilai oleh Bapak, tolong di-upload nanti. Nah, ini Humaira juga bagus. Jadi Bapak tahu kalian ngerti gitu. Kalau misalnya kalian hanya menuliskan isinya saja, Bapak jadi bingung. Ini tadi dihitung atau tidak? Jangan-jangan dihitung, tapi tidak dituliskan ya di sini. Nah, ini nomor 2 1056 benar, Dezan. Tapi nggak ada caranya. Bapak bingung, ini teh hasil ngitung atau hasil nebak. Nah, halo Dezan. Halo, Dezan. Ada di sini? Dezan. Kemana ini Dezan? Lain? Halo Dezan. Ada? Diisi dengan caranya. Jadi kalau misalnya nggak sama caranya, Bapak jadi bingung. Ini benar di mana? Jadi ada pertanggungjawaban kita ya, harus ada buktinya juga supaya Bapak juga ngerti, oh kalian ngerjain paham. Kalau cuma isinya doang, nah jadi bingung, ini teh ngerjain benar atau salah. Oke, nah ini juga Miko sudah bagus, tapi kesininya ada caranya, ke bawahnya cuma isinya. Waduh, jadi nilainya juga, aduh gimana ini? Bapak nilai seadanya saja yang benar, ya, jadi tidak terlalu besar. Mikail belum sakit ya. Nah Miranti sudah pakai caranya. Zahid, nah ini Zahid juga isinya langsung. Aduh gimana ini? Dihitung atau enggak? Aja Pak, nggak jelas Bapak. Tolong Dibenarin atau mau ganti HP? caranya. Oke, Akil ini sudah. Kemudian Aira juga biasanya pakai caranya di foto tiba-tiba isinya aja. Halo Aira. Halo Aira. Ada enggak? Iya, Pak. Ada Aira. Itu Aira sama caranya enggak?
Itu ada belum difotoin, Pak? Ah. Yang caranya. Mendingan caranya yang dipoto, jangan yang di buku ya. Kayak teman-teman Iya. yang lain aja supaya Bapak tahu oh ini benernya, oh ini salahnya. Kalau misalnya langsung bread isinya, Bapak jadi bingung. Ini dihitung atau tidak. Ini ada yang betul, tapi gimana menilainya ya Bapak kurang bisa memberikan nilai maksimal ya. Ini Serina sudah, Raffi belum. Halo Raffi, ada nggak Raffinya? Raf, nggak bisa ya, nggak masuk ya, nggak masuk di sini ya. Tolong ya nanti Elna di absen siapa aja yang nggak hadir. Raffi, Rashid, nah ini ada halo Rashid. Halo Pak. Rashid sudah selesai belum? Yang kerucut Apa Pak? Yang kemarin. ya kerucut sakit. Udah, Oh udah, belum. tapi caranya belum dipoto. Ya, ya. Sekarang hari ini Pak. Hafiz tolong diisi ini tugasnya. Kalau tidak Bapak tidak akan bisa menilai. Irai sudah sama caranya, Suraya juga sama dengan ada caranya. Aku belum. Nih belum. Ada Sabani di sini. Halo Sabani. Syagib Syabana. Halo Sabani. Dinyalain kayaknya, Pak. Masuk ya. Oke, sudahlah. Nah, kemudian Sagib Sabani, Wafa. Oke, sudah dengan caranya. Raihan. Nah, nih Raihan. Halo Raihan. Halo Raihan. Pak. Ada caranya nggak Raihan? Halo Raihan. Ada caranya nggak nih? Ada, Pak. Ini benar ini. 3, 4 benar, 6 benar, 2 benar, nomor 1. Tapi nggak dihitung. Ada caranya nggak Raihan? Ya, ada. Ya tolong difotoin. Nanti difotoin. Ya fotoin ya. Masukin aja langsung Ya. ke Google Class yang kemarin tuh. Yang kerucut kan ada di Google Class-nya nih. Jadi tinggal cari di bawah. Nah, di sini ada matematika bangun ruang kerucut. Nah, di sana aja di uploadnya nih. Ya, di sini nih di bagian di urutan ketiga. Nah, ini nih bangun ruang kerucut. Tolong diselesaikan sekarang supaya tidak lama ya. Baik. Nah, ini terakhir contoh soal kalau ditanya tinggi tuh. Kalau ditanya tinggi seperti ini gimana caranya? Ini kayak kemarin lagi ya, ngutak-ngatik rumus. Coba kita lihat, 26 tingginya ditanya, volumenya 1280. Coba, ini soal terakhir kita kerjakan. 1, 2, 3. Tolong perhatikan dulu, jangan dulu ngerjain yang di buku ya. Ini kalau misalnya nggak ngerti, sayang ya. Ini ada contoh cara ngerjainnya tapi tidak dilihat. 26 ini tinggi diketahui volumenya 1280. Nah, ditanya tinggi. Oke, kita harus buat rumus segitiganya. Nah, kita buat rumus segitiganya. Nah, tadi kan rumusnya untuk yang persegi panjang sepertiga kali panjang kali lebar kali tinggi. Nah, ini rumusnya jadi begini. 3 volume panjang lebar tinggi. Nah, gitu. Jadi kalau ada sepertiga, tiganya di atas. Kalau setengah, duanya di atas. Baik, rumusnya jadi gimana nih? Kalau ditanya tinggi gimana? Tinggi sama dengan, tolong buat rumusnya.
3 kali Oke, kali V bagi 4 P kali L. kali lebar kali udah. Kan tingginya ditanya, panjang kali lebar. Udah. Baik. Jadi rumusnya kayak begini ya. Jangan lupa tuh, 3 dikali volume 1280 dibagi panjang kali lebar 20 kali 6. 0 bagi 0 habis. 3 bagi 6 2 ya. 2 kali 2 berapa tuh? 4 4 ini nolnya hilang. Maaf ya. Baca bawah lagi. Jadi 128 dibagi 4. Berapa nih? 128 bagi 4. Gampang banget. 32 Ah, 32 2 sentimeter. Nah, begitu. Kalau ditanya tinggi atau ditanya panjang, ditanya lebar, lihat aja rumus segitiganya. Nah, seperti ini ya. Sebelum kita akhiri ada pertanyaan, silakan. Tidak. Tidak ada, tapi nanti teh pada bingung. Oke, sambil berjalan saja ya. Sambil berjalan saja, kalau ada yang kesulitan dengan soal, tugasnya silakan kerjakan halaman 96. 96, 1 sampai 8. Samalah dengan contoh yang tadi kita bahas bersama-sama. Tapi kalau ada yang tidak mengerti seperti yang Miranti lakukan kemarin, nanya-nanya gimana nih rumusnya, silakan boleh kalian tanya, Bapak akan jawab ya semaksimal mungkin supaya kalian mengerti. Sambil berjalan saja, minum air, kalau ada kesulitan tolong ditanyakan. Baik, tolong dinyalakan kameranya, kita absen dulu. Siapa saja yang hadir, tolong nyalakan kameranya. Ya tadi pada keluar masuk ya, Sabani keluar masuk. Kemudian siapa lagi tuh? Oke, tolong dikasih jempol juga. Mohon izinnya mau di screen share, mau di share screen. Dezan, Aira, Adit, tolong dong. Nyalakan kameranya. Hafiz, Rashid. Oke, kita screen. Baru bangun itu Adit. Tuh acak-acakan begitu rambut. Oke, sudah ya. Baik, 1, 2, 3, ceklek. Baik, ya terima kasih. Elna, tolong di absen ya. Terima kasih atas kehadiran. Iya, Pak. Selamat bekerja. Kalau ada kesulitan, jangan sungkan-sungkan untuk bertanya langsung. Baik, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.